Selamat siang. Hari ini pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 saya dari Magetan menghadiri undangan dari Kementerian Perhubungan terkait gejolak lapangan yang dialami Sudiro untuk klarifikasi di Kementerian Perhubungan. Kita doakan semoga lancar. Amin. Semacam klarifikasi dari Sudiro ini karena memang cukup viral belakangan ini, bahkan sampai ke pimpinan kami, pimpinannya Robo, bukan cuma pimpinan satu, tapi pimpinan yang lain juga sempat mendengar. Karena itu tadi zaman sekarang kan gampang ya kira kayak gitu, jadi pasti lewat WA tuh pada dapat semua beritanya. Akhirnya pimpinan kami itulah ya sudah coba dipanggil saja untuk dilihat atau diklarifikasi sebetulnya masalahnya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Siddiq, owner dari PT Sudiro Tunggajaya. Izin Pak, saya mau klarifikasi beliau untuk di sini ada Agam Putra Pratama, ini bukan punya kita. Oh bukan. Yang paling belakang, yang bawah ini bukan punya kita. Semua depan. Ya. Pembelasan lah yang fotokopi. Oh, karena sama-sama Agam, yang punyanya Bapak itu Agam Tunggajaya kan? Ya, betul. Oke, itu berarti clear. Kalau yang Agam Putra Pratama itu bukan ya? Bukan. Sama-sama Agam masalahnya. Jadi mungkin. Oke, sip. Terus, terima kasih. Lanjut. Nah, gambaran terakhir itu nggak bukan ya? Gambar terakhir yang bawah itu Yang terakhir. kalau yang atas Agam Tungga. Agam Tunggajaya. Iya. Agam Kalau Tunggajaya. Agam Tunggajaya itu punya saya. Bawa doang ya, Maret ya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Pak. Terima kasih Pak. Saya mau klarifikasi untuk yang pertama beliau yang viral adalah masuk Madura ya Pak. Ya, betul. Kita mulai masuk Madura sesuai edaran di media sosial bahwa kita start mulai tanggal 24 di 2020 sesuai yang ada di lembaran itu. Ya memang kita pada dasarnya apa ya namanya, kita jalan tanpa ada KPS. Tapi waktu itu mungkin satu awal bulan, kalau biasanya saya itu awal bulan. Bulan Juli ya. Pada saat ini ya yang di kendaraan ini. Iya. Itu Awal itu kita sudah pengajuan trayek Madura. Trayek Madura ke Jabodetabek berarti. Jabodetabek ya? Iya. Bukan ke Malang atau Surabaya ya? Bukan. Tapi Jabodetabek. Jabodetabek. Tapi dari Sumeneb langsung kita ke Jabodetabek. Itu kita pengajuan 10 armada waktu itu. Sumeneb. Armada ya. Sumeneb itu Kabupaten Sumeneb, tujuannya ke Jabodetabek karena ya Jakarta lah intinya. Transjakarta. Tapi yang Maduranya harus Jawa. aja kan? Jawa, kalau kita lewat Trans Jawa. Pak, yang Maduranya Sumeneb aja ya? Titik awal proyeknya itu Sumeneb. Iya, kita sudah startnya di Sumeneb. Oke, lanjut. Jadi waktu itu kita di awal Juli kita sudah pengajuan melalui, mungkin bisa dicek di spionan itu ada mungkin Pak. Jadi mungkin karena mungkin kuota penuh akhirnya mungkin ditunda atau ditolak kan gitu kan kalau status di spionan itu. Tetapi karena kita secara perusahaan itu sudah punya rincian dalam 1 bulan atau mungkin 2 bulan ke depan rencananya ya sekitar sehingga tanggal 24 itu kita mulai jalan. Tanggal 24 seperti iklan ini Pak, karena iklannya ada di iklan itu. Karena menurut saya karena lagi pada dasarnya kita
khususnya dunia angkutan orang ya Bapak, itu waktu bulan 3 pertama COVID itu yang masuk, mungkin masuknya mulai awal tahun ya Bapak, tapi bulan 3 itu betul-betul sangat terasa di ekonomi. Karena kita juga punya sebuah kita punya kru, terus yang dia juga punya keluarga, yang dia butuh yang namanya pemasukan. Makan. Ya, bukan gimana? Mohon maaf. Untuk makan. Ya, untuk makan. Betul, untuk makan ya. Jadi akhirnya kita ya menjalankan ke Madura itu juga. Karena kaitannya juga sopir kita, kru kita, mekanik, staf kantor itu banyak yang juga butuh makan untuk keluarganya juga. Walaupun di 1-2 bulan pertama kita ya perlu juga mengajukan dalam artian karena ada bantuan untuk sopir yang kita terdampak, kita ajukan ke Polres itu, kita juga mengajukan, cuma kan dari yang kita ajukan hampir 1.000 itu kan yang keluar mungkin tidak lebih dari 100 orang kan gitu. Kita tuh sebagai perusahaan juga membantu beberapa sekian bulan, membantu sembako lah bahasanya Pak Kru, karena ya memang dampak COVID itu luar biasa seperti itu. Jadi waktu itu saatnya kita memutuskan di tanggal 24 Juli 2020 kita menjalankan armada tersebut, armada STJ ke Tanah Madura. Dan alhamdulillahnya kecuali kru saya yang bermasalah di perusahaan tidak sesuai SOP, sampai sekarang saya tidak ada pengurangan karyawan. Itu berapa bis Pak? Ini yang 24 Juli itu yang beroperasi berapa? Yang beroperasi waktu itu 2 unit Pak. Oh cuma 2 unit? 2 unit mana itu? Itu yang Sumeneb sampai dari Jakarta ke Sumeneb. Teman cross ini ya? Ya. Betul. Jadi 4. Enggak, 2. Satu saja. Satu. Dan waktu pertama itu kita dari Madura tidak melayani. Jadi kita melayani cuma dari barat, dari Jabodetabek aja. Karena waktu itu mendekati Lebaran Idul Adha. Oh, ya, iya benar. Dan Lebaran Idul Adha itu kalau di Madura sangat luar biasa. Iya. Jadi pelonjakan penumpang itu sangat luar biasa. Makanya kita masuk ke sana karena mungkin kita juga membantu petugas-petugas yang ada mungkin di terminal kemana yang memang ada lonjakan penumpang sehingga bisa tersalurkan ke sana. Karena kalau setahu saya Bapak mungkin nanti bisa direvisi kalau salah, kalau memang di satu terminal itu ada lonjakan penumpang, itu petugas wajib mencarikan armada untuk penumpang itu berangkat. Seperti itu yang ilmu yang saya tahu seperti itu. Mungkin kalau salah mohon direvisi ya seperti itu. Jadi waktu itu kita dari tanggal 24 kita jalannya dari Jakarta aja menuju Madura. Dengan berjalannya waktu ternyata Sudiro diterima di masyarakat Madura sehingga kita sudah mulai melayani dari Madura, mulai dari Sumeneb sampai dengan katakanlah ya Surabaya, tapi tidak masuk terminal Surabaya. Langsung kita tol Transel seperti itu. Ya. Seperti itu, terus beberapa kali kita memang diperingatkan oleh petugas di sana karena memang katanya info yang saya dapat terdapat pelanggaran yang dibuat Sudiro sehingga kita tidak diperbolehkan masuk di sana. Jadi diprotes sama agen-agen PO lainnya di sana seperti itu. Ya, waktu dengan satu armada mungkin 1 minggu yang lalu di Sumeneb itu pun mobil kita itu parkir di rumah supirnya sendiri loh. Mobil kita itu parkir di rumahnya sendiri di Sumeneb, ditangkap. Itu yang saya dengar infonya, itu masuk berita di YouTube itu ada, itu masuk berita. Kemungkinan kalau saya lihat mungkin covernya yang di situ juga. Terus memanggil pihak kepolisian yang ada di sana, yang waktu masih
info yang saya dapat dari kru saya, masih petugas itu dari kepolisian itu masih mengatur lalu. Itu diajak untuk bahasanya membawa Sudiro itu untuk geser ke terminal seperti itu. Dan dikandangkan di sana 1 hari. Seperti itu terus sudah dilepas, ya armada kita sudah keluar, kita pun keluar, sampai keluar dari Madura kita juga tidak membawa penumpang sama sekali. Agustus kalau 9 ya ini 9. Ya betul, ini kita sudah dapat, saya sudah dapat memang terakhir tanggal 9 September. Setelah itu kita sudah tidak masuk Madura, dan untuk mulai tanggal 9, tanggal 10 kita sudah tidak melayani Madura. Nah, sebentar yang tadi dihadap itu berarti sebelum 9 September ya? Pas waktu tanggal 9. Oh, pas 9 ya? Tanggal 9. 9 September yang menghadap, dia bawa ke mobil kita ke Polres, karena surat-suratnya lengkap, tinggal KPS-nya aja yang nggak ada. Akhirnya pihak Polres juga tidak berani menindak, karena kalau sesuai ketentuan kepolisian masuk semuanya, jadi nggak ada yang salah kan gitu. Cuma KPS-nya yang nggak ada, akhirnya dikembalikan ke terminal Bangkalan. Izin kurang lebihnya seperti itu lah yang saya sampaikan. Terima kasih, yang kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silakan dari bagian hukum dulu ya. Terakhir gongnya dari Kalau direkturnya itu saya. Misalnya kalau yang punya itu lah, langsung aja Pak, kita melihat langsung kalau kita kan bagian hukum Pak, berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 15 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor untuk dalam trayek ya Pak ya. Langsung kita soroti bab 14 tentang mengenai sanksi administratif Pak. Kita pada pasal 106 peringatan berupa peringatan pertama dan peringatan kedua, gitu Pak. Nah, izin kalau tidak menghiraukan, tidak memenuhi peringatan sebagaimana S1, pemohon izin dikenakan pembukaan izin penerbangan pada nama izin kendaraannya dan tidak diperbolehkan perluas itu jaringan itu selama 6 bulan. Ya berarti yang terancam itu kan izin penyelenggaranya kan, izin looknya itu sebenarnya yang bahaya. Dan gara-gara ini dilanggar, akhirnya malah semua trayek nggak bisa jalan gara-gara izin penyelenggaranya dibuka kan, gitu ya intinya ya. Gitu Pak. Cuman kan masalah gini, bukan masalah. Perkembangannya adalah kalau setelah perjalanan ini kan tanggal 9 nih, terus katanya dibilang mulai tanggal 10 tidak ada lagi beroperasi. Betul. Berarti harusnya tidak ada pelanggaran kan? Nah, mungkin itu akan menjadi pelanggaran bila ternyata tanggal besok, lusa atau kapan itu lagi kan? Balikin lagi, balik di mana ya? Balik di mana? Berarti kan melanggar pernyataannya kan? Mas. Nah kita baru Sudiro dulu. Gitu. Ya mungkin dari Dalam dulu Pak. Terima kasih pimpinan. Mana baiknya? Jadi mohon maaf dari pimpinan ini yang lagi jelas Semuanya padat ya. Ya, padat sekali pada saya sendiri. Saya sudah menyimak apa yang disampaikan pada hari ini. Ya, dengan persoalan ini layak senang banyak bukan di perjalanan di Murati Sudiro. Kamu udah bakal lama ya? Karena ya kita lama-lama di transportasi ini cuma yang muncul ini hanya dikira. Tapi memang ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam jadi kita tuh harus ada perencanaan jaringan trayek. Jadi setiap rute itu dari pihak angkutan harus ada yang namanya perencanaan. Misal jalur Jakarta Semenan dalam 5 tahun kita harus punya perencanaan dari luka Polo. Misal berapa sih jumlah penumpang? Itu lah yang perjalanan. Ya. Siap. Kalau sukses selalu. STJ.
Oke. Oke ya. Pak ya, Mas, makasih ya. Ya. Makan dulu. Pak, makasih ya. Pak, makasih ya. Kalau kita kerjasama. Dijelasin aja. Oke, Pak. Kita dijelasin siap. Alhamdulillah. Pak Bibit KPS Solo, Jogja, Purworejo, Jakarta, Muara Bungo sudah jadi. Sudiro Tugasjaya, Agam Tugasjaya. Terima kasih. Administrasi. Tertib administrasi. Semangat Sumatera. Salam El Gusla.